Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu di hari ini untuk saya mewawancarai Bapak mengenai tugas saya untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan Pak Ade. Oke, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bisakah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Selama ini saya menjadi kepala sekolah, memang beberapa masalah itu muncul. Iya. Masalah itu kan ada dua, masalah yang dikatakan dilema etika, bisa juga dikatakan dengan bujukan moral. Iya. Sepengalaman saya, yang terbaru yang saya alami itu adalah dilema etika, yang itu adalah pilihannya benar lawan benar. Jadi kita memang mengambil keputusan itu berdasarkan hasil akhirnya itu semuanya tidak dirugikan. Dari pihak sekolah tidak dirugikan, kemudian dari pihak anak juga tidak dirugikan. Iya. Jadi emang pengalaman itu membuat saya memahami apa itu perbedaan dari dilema etika dan juga bujukan moral, seperti itu. Oke. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tadi intinya apa Pak? Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Menjalankan keputusannya. Oke. Keputusannya yang saya ambil itu intinya dari semua masalah itu benar lawan benar. Kalau benar lawan benar ini sebenarnya berat keputusan yang harus diambil oleh kepala sekolah. Karena misalnya anak nih melakukan, dia anak berprestasi, kemudian di suatu ketika terjadi suatu insiden, dia memukul temannya atau seperti apa. Cuma kita mikir kalau sebenarnya kalau memukul ini dia perilaku yang sudah kelewatan. Iya, sudah kelewatan yang tidak baik. Cuma dia juga memiliki prestasi yang bisa membanggakan nama sekolah. Jika kita mengikuti peraturan yang berlaku, itu emang anak itu sepertinya harus dikeluarkan karena sudah memukul temannya. Cuma jika dipikirkan itu untuk kebaikan anak itu, kita harus mencari dulu beberapa sumber. Jadi kita tidak hanya bisa mendengar dari satu saksi mengatakan bahwa itu emang yang memulai perkelahian anak yang berprestasi tersebut. Jadi emang kalau saya itu memanggil beberapa saksi, emang saya panggil juga, tapi waktunya emang ada trik-triknya, tidak langsung semua dikumpulkan. Jadi kita ada waktunya memanggil si A, kemudian si B, si C, dan si D, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya apa masalah ini yang terjadi, sehingga langkah-langkah seperti itulah yang saya lakukan selama ini. Seperti itu Pak. Iya, Pak. Apakah ada hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu, Pak? Oke, tadi yang menurut saya yang paling efektif itu dengan memanggil beberapa saksi. Saksi tadi kan kejadian itu biasanya pasti ada yang melihat, satu atau dua. Jika emang tidak ada yang melihat, kita akan mencari tahu ceritanya sebelum itu dan cerita sesudah itu. Jadi kemudian juga ceritanya nanti akan makin terkait. Jadi kan dari cerita-cerita terkait itu, jadi kita bisa menyimpulkan masalahnya sih apa sih sebenarnya. Jadi langkah-langkah itulah yang saya lakukan. Oke, berarti ada opsi-opsi pilihannya, Iya, Pak ya. Selanjutnya, adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Banyak tantangannya Pak. Terutama misalnya masalah itu terjadi kepada orang tua atau anak-anak yang emang dianya tidak mau jujur. Jadi kalau anak itu tidak mau jujur, kemudian juga saksi tadi tidak ada, jadi kita emang agak sulit untuk menentukan faktor apa penyebab kejadian itu. Jadi yang selama ini saya temui, banyak anak itu yang tidak jujur, kemudian juga orang tuanya dipanggil itu menganggap anaknya itu sebagai anak yang paling baik di rumahnya, kemudian bahkan di sekolah sudah banyak yang melihat bagaimana anak itu perilakunya. Jadi tantangannya itu emang kalau ada anak yang tidak jujur, kemudian juga orang tua yang terlalu keras membela anaknya, jadi itu emang membuat tantangan sehingga kejadian itu mengambang di kami yang sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya,
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di waktu, tempat atau kejadian tersebut, atau ada prosedur lain yang Bapak punya? Oke, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang saya temui, itu bisa dikategorikan dari tingkat dari tingkat ringan dulu Iya, ya, ringan. sedang dan berat. Sedang, iya. Cuma untuk yang berat selama ini alhamdulillah belum pernah saya temui, masih ringan dan sedang. Kalau masalah ringan itu di hari itu pun insya Allah bisa diselesaikan karena dikategorikan masih ringan. Jadi penyebabnya apa, panggil saksi, nah, insya Allah langsung selesai. Cuma kalau sedang itu kita membutuhkan waktu beberapa hari karena harus memanggil saksi satu, saksi dua. Kadang mungkin saksi dipanggil dia tidak sekolah, bagaimana kadang memanggil orang tuanya tidak hadir. Jadi emang tidak bisa masalah itu langsung selesai satu hari, tergantung dari masalahnya, masalah ringan atau masalah sedang. Jadi yang selama yang saya lakukan, mengategorikannya dulu apakah ini kategorinya ringan atau kategori sedang. Kalau kategori sedang saya akan membuat jadwal. Nah, kalau kategorinya ringan saya coba di hari itu saya kumpulkan saksi. Jika sudah terurai terbayang masalahnya, jadi sudah langsung bisa diselesaikan. Jadi kalau tidak yang masalah sedang itu membutuhkan waktu, Pak. Ya, berarti tergantung situasi dan Tergantung kondisi. situasi. Oke, pertanyaan terakhir ya Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Yang saya simpulkan sebenarnya masalah-masalah ini sudah sering kita temui sebelum mengikuti kegiatan Pak Adem Guru Penggerak. Sebenarnya mungkin masalah ini sudah sering, benar lawan benar, cuma mungkin sekarang namanya berbeda, dilema etika dengan juga bujukan moral. Nah, jadi masalah yang saya paling teringat itu bagaimana bisa menangani masalah ini tidak merugikan masa depan anak. Nah, kemudian juga saya juga itu pasti membutuhkan tim penasehat. Jadi saya membutuhkan guru-guru senior. Kadang kan kita nih bertugas di sekolah yang agak jauh, jadi kita juga tidak begitu memahami dengan kondisi masyarakat di sana. Jadi kita harus mencari guru yang emang kelahiran di sana, yang memahami warga di sana, bagaimana karakteristik mereka. Memang keputusan kita yang mengambil, cuma kita membutuhkan masukan, nasihat-nasihat dari mereka, bagaimana keputusan itu tidak merugikan sekolah, merugikan masa depan anak, dan juga merugikan dari wali murid tersebut. Jadi emang pemilihan keputusan ini emang sangat membantu saya bagaimana bisa menjadi seorang kepala sekolah yang bijak dalam mengambil keputusan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, Bapak. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Pak Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ade. Pak Ade sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Ada apa tuh Pak Ade? Saya mohon izin nih Bu Asih. Ya. Kebetulan saya itu ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batanghari yang sedang saya ikuti. Ya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Asih? Ya, boleh Pak Ade, silahkan. Nah, oke Bu Asih. Selama Ibu Asih menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bisakah Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Ya, masalah itu ada aja ya Pak Ade ya. Untuk masalah yang menimbulkan dilema itu mungkin salah satunya itu saya pernah menghadapi masalah penerimaan peserta didik atau murid baru yang berkebutuhan khusus gitu loh Pak Ade. Untuk di sekolah umum seperti kita ini kan fasilitasnya itu belum ada. Nah, kalau mau ke sekolah dasar luar biasa itu tempatnya jauh gitu loh Pak Ade. Lantas, keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu?
Ya keputusan yang saya ambil itu ya akhirnya menerima murid tersebut Pak Ade, karena setiap anak itu kan berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan sekolah kita di sini itu kan kewajibannya itu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di sini gitu loh Pak Ade. Wah, keputusan yang Ibu ambil sangat solutif sekali. Jadi begini Ibu, dalam modul yang saya pelajari, dalam sebuah pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama adalah dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan bujukan moral merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral nih Ibu? Ya, kalau saya itu Pak Ade melihatnya ya dari masalahnya itu menyangkut ranah hukum apa enggak gitu loh Pak Ade. Kalau menyangkut ranah hukum itu berarti sudah masuk ke bujukan moral gitu loh Pak Ade. Tapi kalau misalkan permasalahan yang enggak ada menyangkut ranah hukum, cuma dihadapkan dengan solusi benar sama benar, itu ya berarti masuk di dilema etika gitu loh Pak Ade. Iya Ibu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita itu lihat lagi nilai kebajikannya loh Pak Ade. Seperti masalah yang saya bilang tadi itu kan, penerimaan murid baru yang berkebutuhan khusus itu, ya kewajiban kita itu memberikan pendidikan, memfasilitasi pendidikan yang layak kepada anak itu, dan anak itu kan haknya mendapatkan pendidikan. Ya jadi itu yang menjadi pertimbangan Pak Ade, nilai kebajikannya, kewajibannya dulu itu loh Pak Ade. Tuh berarti berpihak kepada murid ya Ibu ya? Ya, berpihak pada murid itu. Ya, oke. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Ibu biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema tersebut, Ibu? Kalau langkah-langkah itu Pak Ade, sebagai pimpinan itu kan kita tidak bekerja sendiri. Yang pertama itu guru-guru yang lain, tenaga pendidik yang lain itu, dan orang tua itu ya harus tahu masalahnya bagaimana. Guru itu harus tahu masalah si anak itu apa, dan orang tua itu harus tahu problem atau kendala yang akan dihadapi atau kesulitan dari sekolah itu apa. Setelah itu kita diskusikan bagaimana gitu loh Pak Ade, sama-sama dengan guru, dengan orang tuanya, solusi terbaik itu untuk anak itu bagaimana. Setelah itu baru nanti kita lihat hasilnya, ditindaklanjuti. Setelah berjalan itu apakah bisa dilanjutkan atau perlu pendampingan khusus gitu loh Pak Ade kalau saya itu. Oh, berarti Ibu lebih mengedepankan pentingnya komunikasi ya Ibu ya? Ya jelas Pak Ade, harus itu komunikasi. Soalnya kita kan kerja ndak sendiri loh. Nah, apakah ada hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Ibu? Ya itu seperti yang tadi saya bilang itu loh Pak Ade. Semuanya itu akan efektif kalau komunikasinya itu baik gitu loh Pak Ade. Karena kan kita tuh kerja ndak sendiri, nggak bisa kita ngambil keputusan sendiri karena ada pihak lain yang terlibat gitu loh. Jadi kita harus komunikasi, diskusi dengan yang lainnya. Seperti itu harus dijaga Pak Ade. Ya. Adakah yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya itu sendiri ya kalau menurut saya itu ya Pak Ade, menjaga komunikasi itu loh Pak Ade. Ya. Dalam mengambil keputusan itu kalau kita komunikasinya itu jelek atau enggak bagus dengan rekan kerja lainnya itu akan sulit mengambil keputusan. Mungkin yang menurut saya benar itu belum tentu
menurut yang lainnya itu benar gitu loh. Jadi perlu didiskusikan biar dapat mufakatnya gitu loh Pak Ade. Oh iya, berarti mengedepankan musyawarah untuk dapat hasil dari musyawarah tersebut ya, Ya, mufakatnya itu ya Bu ya. komunikasi itu yang Komunikasi, penting. oke. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu jalankan? Ya kalau jadwal itu ndak ada ya Pak Ade, ndak pernah nyusun jadwal untuk permasalahan karena kita maunya kan ndak ada masalah gitu loh Pak Ade. Iya. Tapi kalau prosedur itu ya tetap ada loh Pak Ade. Ya seperti tadi tuh kita ndak bisa semerta-merta langsung mengambil keputusan gitu loh Pak Ade. Harus didiskusikan dulu. Kalau butuh diskusi dengan orang tua, kita harus diskusi orang tua. Kalau butuh dengan guru, ya dengan guru. Kalau memang butuh sampai ke dinas gitu kita diskusi, ya kita wajib diskusi terhadap pihak dari dinas gitu loh Pak Ade. Setelah itu baru kalau misalkan masalahnya harus bisa diselesaikan dalam 1 hari, selesaikan dalam 1 hari. Kalau masalahnya itu besar ya mungkin perlu beberapa hari untuk menyelesaikannya gitu loh Pak Ade. Oh, oke, berarti tergantung situasi dan kondisinya ya Bu ya. Ya tergantung situasi dan kondisinya. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Ibu. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Ya pembelajaran yang bisa saya ambil gitu dari permasalahan itu ya Pak Ade, yang saya garis bawahi itu komunikasi dengan rekan sejawat, komunikasi dengan guru, walaupun kita ini pimpinan gitu loh Pak Ade, kita Iya, perlu bertanya juga dengan bawahan kita itu, karena itulah rekan kerja kita di sekolah ini Pak Ade. Kalau misalkan saya bergerak sendiri, guru bergerak sendiri itu kemana-mana jadinya itu Pak Ade. Terus sebagai manusia ini kan kita memiliki rasa empati, jadi itu harus dikembangkan gitu loh, biar muncul rasa empatinya gitu. Oke Ibu Asih, berarti Ibu ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama di dalam satu instansi tersebut ya Ibu Asih ya. Ya harus. Oke, terima kasih Ibu Asih telah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Ibu. Sama-sama Pak Ade. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bermanfaat. Nah, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.